Pernah nggak sih kamu merasa stuck dalam hidup? Merasa ada yang kurang meski sudah berusaha keras? Mungkin yang kamu butuhkan bukan hanya kerja keras, tapi juga beberapa keterampilan penting yang bisa mengubah hidupmu. Nah, dalam video kali ini, kita bakal bahas 9 keterampilan yang bisa meningkatkan kualitas hidupmu, baik di pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Keterampilan ini bukan cuma sekadar teori, tapi langsung bisa kamu terapkan. Yuk kita mulai dari skill pertama, belajar cara belajar. Kedengarannya simpel kan? Tapi ini sebenarnya dasar dari segalanya. Begitu kamu sadar kalau kamu bisa belajar apa aja, kamu bakal punya kekuatan super. Rasanya kayak punya cheat code di hidup. Coba deh bayangin, belajar bahasa baru. Kamu nggak perlu lahir dengan kemampuan itu. Kamu cuma perlu tahu langkah-langkahnya, latihan, pengulangan, dan sabar. Begitu kamu tahu prosesnya, kamu bisa upgrade hidupmu. Itulah cara kamu jadi ahli dalam apapun. Skill kedua, adaptasi dan pemecahan masalah. Sekarang, kita ngomongin adaptasi dan pemecahan masalah. Hidup itu nggak lurus-lurus aja, dan siapa bilang hidup itu selalu mulus? Kamu pasti bakal menghadapi tantangan, terjebak di jalan buntu, jatuh, atau nggak semua yang kamu rencanain berjalan sesuai harapan. Tapi kalau kamu bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, dan berpikir cepat, kamu bakal keluar sebagai pemenang. Coba lihat deh, banyak bisnis yang beradaptasi selama pandemi. Restoran yang awalnya cuma makan di tempat, tiba-tiba buka layanan antar dan jual bahan makanan. Mereka bertahan dan malah berkembang. Hidup pasti bakal ngasih kamu kesulitan, tapi kalau kamu bisa menerima dan menyesuaikan diri, kamu bisa terus maju. Skill ketiga, kecerdasan emosional. Sekarang, kita ngomongin kecerdasan emosional. Ini tentang kemampuan kamu untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan perasaan dengan cara yang positif. Nggak cuma itu, kecerdasan emosional juga bikin kamu lebih peka terhadap perasaan orang lain. Misalnya, bayangin kamu lagi di kantor dan bos ngasih kritik keras. Kalau kamu marah atau baper, bisa-bisa situasinya makin runyam. Tapi kalau kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi, kamu bisa tetap tenang, nggak terbawa emosi, dan respon dengan lebih bijak. Ini penting banget karena nggak semua orang bakal bisa jaga emosi mereka di situasi-situasi sulit. Orang yang bisa mengelola emosinya dengan baik bakal lebih gampang menjalin hubungan baik dan punya kesempatan lebih besar untuk sukses. Skill keempat, komunikasi yang efektif. Sekarang kita masuk ke komunikasi yang efektif. Ini tuh penting banget. Kamu nggak bakal percaya seberapa banyak orang yang kesulitan buat nyampein apa yang mereka pikirin dan rasain. Entah itu ke pasangan, teman, atau rekan kerja, nggak bisa ngomong apa yang ada di kepala bisa bikin masalah besar. Misalnya gini, kamu lagi pacaran dan pasangan kamu ngelakuin sesuatu yang bikin kamu kesal. Kalau kamu diam aja, masalahnya makin gede. Tapi kalau kamu bisa ngomong dengan tenang dan jelas tentang perasaanmu, kamu bisa hindarin konflik. Sama halnya di pekerjaan. Bisa menyampaikan ide, kebutuhan, dan batasanmu dengan jelas, itu penting banget buat sukses. Kuncinya, bicara, dengarkan dengan baik, dan terbuka pada orang lain. Skill kelima, sales dan negosiasi. Selanjutnya, sales dan negosiasi. Ini skill yang bisa ngebantu kamu di hampir semua aspek hidup. Baik itu ngejual kemampuanmu ke perusahaan atau nego sama teman soal mau makan di mana. Hidup itu penuh dengan negosiasi. Sales itu bukan soal bohong atau nipu orang. Ini tentang nunjukin ke orang lain apa nilai dari apa yang kamu tawarkan. Coba deh ingat, waktu kamu masih kecil dan kamu nyoba bujuk orang tua buat izin pulang malam. Itu kamu lagi negosiasi. Mau itu wawancara kerja atau deal bisnis, kamu lagi ngejual diri kamu. Kalau kamu jago di sini, dunia bakal terbuka lebar. Skill keenam, motivasi diri dan disiplin. Kadang-kadang, bangun pagi aja rasanya berat banget, apalagi kalau harus menghadapi hari yang penuh tantangan. Tapi disitulah letak perbedaannya. Orang-orang sukses itu tahu motivasi diri adalah kunci utama untuk melangkah maju, bahkan ketika semangat sedang di titik terendah. Motivasi diri itu seperti mesin yang menggerakkanmu. Tapi mesin ini nggak cukup, kamu juga butuh bensin, dan bensinnya adalah disiplin. Tanpa disiplin, motivasi aja nggak cukup untuk bertahan lama. Disiplin itu ibarat rutinitas kecil yang terus kamu lakukan sampai menjadi kebiasaan. Kobe Bryant, salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa, terkenal karena latihannya yang gila-gilaan. Bahkan saat cedera pun, dia tetap bangun pagi untuk berlatih. Itulah disiplin. Skill ketujuh, manajemen waktu. Waktu itu sumber daya paling berharga yang kita punya,
dan bagaimana kamu memanfaatkannya bakal menentukan masa depanmu. Kita semua punya 24 jam dalam sehari, tapi bedanya beberapa orang udah jauh lebih maju dari yang lain. Intinya, orang yang sukses itu menggunakan waktu mereka dengan bijak. Misalnya, kamu pengen mulai usaha sampingan, tapi malah nonton Netflix berjam-jam setiap malam. Itu semua tentang pilihan. Orang-orang sukses pakai waktu mereka untuk ngerjain proyek baru atau investasikan waktu buat berkembang. Jadi, coba tanya deh ke diri sendiri. Kamu pakai waktumu buat maju atau cuman diam di tempat? Bayangkan kalau waktumu yang terbuang untuk hal nggak penting, itu kamu manfaatkan untuk upgrade skill kamu. Skill ke-8, pembelajaran berkelanjutan dan analisis diri. Kalau kamu nggak ngelacak progres, gimana kamu bisa tahu apa yang perlu diperbaiki? Misalnya, coba deh, lihat rutinitas olahragamu. Kalau kamu nggak tracking apa yang kamu makan dan seberapa banyak kamu olahraga, susah banget buat tahu apakah kamu berkembang atau enggak. Sama halnya dengan perkembangan pribadi. Orang-orang sukses itu terus evaluasi apa yang mereka lakuin dan bagaimana mereka ngerjainnya. Mereka terus belajar. Mereka nanya ke diri sendiri, apa yang berjalan dengan baik hari ini? Apa yang bisa aku perbaiki besok? Tujuannya adalah selalu berkembang dan maju. Skill ke-9, pengambilan keputusan dan simulasi hasil. Pernah nggak sih kamu ragu banget waktu harus bikin keputusan besar? Misalnya, kamu bingung mau lanjut kerja di tempat sekarang atau coba pindah ke tempat baru yang kelihatannya lebih seru. Nah, disinilah kemampuan pengambilan keputusan dan simulasi hasil berperan. Misalnya, kalau kamu mau mulai bisnis, coba simulasiin dulu. Tanyakan ke diri sendiri, apa langkah pertama yang harus aku ambil? Kalau aku gagal, apa rencana cadangannya? Dalam 5 tahun ke depan, apa bisnis ini bisa bikin aku lebih dekat ke tujuan hidupku? Kemampuan ini bikin kamu lebih tenang dan percaya diri dalam mengambil keputusan. Daripada menyesal belakangan karena keputusan impulsif, lebih baik luangkan waktu untuk simulasiin hasilnya. Ingat, hidup itu pilihan dan setiap pilihan punya konsekuensi. Kalau kamu bisa memprediksi langkahmu dengan lebih baik, masa depanmu juga akan lebih cerah. Jadi, itu dia 9 skill yang bisa mengubah cara kamu menjalani hidup. Semua skill ini bukan cuma tentang kesuksesan, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Memang nggak gampang, tapi coba pikirin. Hidup kamu bakal jadi seperti apa kalau kamu mulai menguasainya satu persatu. Dari 9 skill ini, mana yang menurut kamu paling butuh kamu kuasai saat ini? Tulis di kolom komentar dan bagikan pemikiran kamu. Siapa tahu, langkah kecil ini jadi awal perubahan besar buat hidup kamu. Ingat, perjalanan ribuan kilometer selalu dimulai dari langkah pertama. Jangan tunggu sampai waktu yang tepat, karena waktu yang tepat itu adalah sekarang. Yuk, mulai ambil kendali atas hidup kamu dan jadi sosok yang kamu impikan. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kamu terus semangat belajar dan berkembang. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Teruslah berproses, karena kamu layak untuk sukses.